Shalom, shalom, selamat pagi terpujilah Tuhan kita yang hidup. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis, tanggal 27 Mei tahun 2021. Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 27 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas sepanjang hari ini, seperti biasa mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-26. Itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang ke-26, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-46. Saya percaya saudara akan dan mungkin telah membaca seluruh pasal ini, dan kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dengan judul perikop kutuk. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar perkataanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua hal yang terjadi di dunia ini bukan tanpa sebab. Semuanya pasti ada penyebabnya, baik itu perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Seperti pertanyaan, mengapa orang itu miskin? Mengapa orang tersebut gagal terus? Mengapa orang tersebut sakit? Mengapa orang tersebut selalu celaka? Termasuk mungkin, mengapa kutuk bisa menimpa seseorang? Atau mengapa orang tersebut berhasil dan sukses? Dan Anda mungkin bisa memberikan jawaban masing-masing sesuai dengan pendapat kita masing-masing tentunya. Tetapi bila kita membaca keseluruhan Imamat pasalnya yang ke-26, ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-46, saya akan coba menjelaskan beberapa hal, maka kita akan menemukan berbagai macam kutuk dan bencana baik secara rohani, jiwa dan lahiriah atas orang Israel. Kutuk ini datang tentu ada penyebabnya. Paling tidak ada dua penyebab yang menyebabkan kutuk menimpa orang Israel, dan ini menjadi pesan khusus bagi kita. Benar, segala kutuk telah ditanggung oleh Yesus, tapi paling tidak kita mendapatkan informasi yang benar tentang mengapa Tuhan mengutuk bangsa Israel dan tidak berkenan atas hidup mereka. Yang pertama, bangsa Israel tidak mendengar. Kegagalan banyak orang dalam melakukan tugas yang mereka terima baik dari atasan atau pimpinan adalah karena mereka tidak mendengar dengan baik atau sama sekali tidak mau mendengarkannya. Sebab mendengar adalah langkah awal sebelum kita melakukan segala sesuatu. Apa yang kita dengar menentukan cara berpikir kita tentunya. Itu sebabnya bangsa Israel diperintahkan mendengar dengan baik segala perintah Tuhan bila mereka tidak ingin tertimpa kutuk. Bahkan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak mendengar, tidak ada iman. Dan bila tidak ada iman, tidak ada berkat Tuhan. Amin. Sebab iman adalah melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka yang melakukan apa yang dikatakan Tuhan adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka yang hidup dalam iman tidak hidup dalam kutuk, tetapi dalam anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, dengarkanlah baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan bagi kita. Yang kedua, mengingkari. Kata ini tidak enak memang didengar di telinga. Coba bayangkan bila Anda bersahabat dengan seseorang, tetapi tiba-tiba dia mengingkari perjanjian yang telah Anda sepakati bersama.
Anda pasti kecewa, marah, tidak ingin bersahabat lagi dengannya. Allah telah mengikat perjanjian dengan umatnya, namun bila umatnya mengingkarinya, bukan berkat yang turun tetapi kutuk. Dan itulah peringatan yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel. Sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, belajarlah mendengar dengan baik apa yang dikatakan Tuhan. Turutilah perjanjiannya, jangan pernah mengingkarinya, maka hidup Anda akan aman dalam lindungannya. Amin. Senantiasalah untuk tetap setia, mengikuti, mengiringi Yesus, dan melakukan setiap firman-Nya dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaannya akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.